itu diuji tidak akan melebihi kemampuan dia. Dan saya yakin kan itu still on my limit. Nama Lord Adi itu tercipta awalnya kayak apa sih? Di dunia entertainment itu bukan hanya kemampuan, itu skill ya, bukan hanya juga look ya, tapi juga ada keberuntungan. A young person kan mempunyai such a big heart. I'm so proud to have you as a friend. Surprisingly to find somebody yang bisa menolong seseorang Tanpa pamrih. tanpa pamrih kan. Halo pemirsa Opera, apa kabar semuanya? Hari ini senang banget nih aku kedatangan seseorang yang istimewa. Dia itu jago banget masaknya, jago banget. Tangan magicnya itu luar biasa, selalu membuat makanan-makanan menjadi enak. Ini dia, Lord Adi. Apa kabar Lord Adi? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya, alhamdulillah baik. Jadi Ya. hari-hari masak terus nih ya? Enggak. Enggak. Hobi dengan pekerjaan kan beda. Oh berbeda, hobi dengan pekerjaan berbeda. Iya. Berarti Hobinya ya masak, tapi nggak terlalu like everyday masak gitu. oh gitu. Tapi pekerjaan apa berarti sekarang? Sekarang ini talent. Oh talent, Ya. talent yang jago masak gitu. Nggak berbakat dalam beberapa bidang. Oke. Yaudah, sebelum kita ngomongin masak-masak nih, Ya. aku mau tanya nih. Memang ini katanya Lord Adi ini dulunya pernah tinggal di Malaysia selama 30 tahun. Iya. Benar? Tinggal di Malaysia sejak tahun 85 gitu lah. Terus sampai 2017. oh 2017. Ya. Tuh ngapain di situ 30 tahun? Ya, waktu itu kan masih kecil kan, dibawa oleh orang tua, jadi besar di situ, sekolah di situ sampai kuliah. And then in the end, ya, pulang balik ke kampung. Oh gitu, akhirnya pulang balik ke kampung. Nah gimana tuh rasanya 30 tahun tinggal di negeri orang? Bahasanya bahasa Malaysia apa tetap bahasa Indonesia, apa English Indonesia atau campur? Oh, kalau di situ mungkin 100% bahasa Melayu. Pada saat tinggal di negeri orang tuh ada kesulitan nggak yang Lord Adi rasakan? Atau biasa aja? Mungkin kalau secara kesulitan, kalau kehidupan tuh mungkin biasa aja kan. Cuma mungkin ada sedikit ini tau. Bila kita berada di luar itu kan, a feeling merasa tidak diterima di satu daerah itu kan Berasa? ada kan? Ya, ada pasti. Emang ada perbedaan gitu? Misalnya karena ini orang Indonesia? Iya pasti. Contohnya kan kalau waktu sekolah dulu kan, because saya ini seorang yang aktif dalam sport. Oke. So- Sportnya apa aja tuh? 100 meters, sprinter, 200 meters, kan, lepas tu main bola semua kan. Suka lari juga ya? Ya, jadi bila satu event yang melibatkan satu negeri atau daerah, jadi kita tuh it's very difficult to go through, Oke. because of the citizenship itu. Oh, gitu. Jadi memang ada perbedaan ya? Iya, Padahal kan mungkin- harusnya tidak seperti itu ya? Hah? Harusnya sih nggak kayak gitu kan? Ya seharusnya kan, ya seharusnya nggak seperti itu, tapi ya gimana lagi kan. Iya. Masa kecilnya emang seperti apa sih? Masa kecilnya ya biasa, anak lelaki ngapalin lagi bandel, nggak Suka jelas. bolos sekolah? Itu pasti. Oke. Itu pasti. Kalau playboy Itu nggak? pasti. Playboy nggak zaman dulu? Maksudnya suka-suka cewek gitu. Oh, Kalau zaman sekolah kan, zaman sekolah mungkin nggak. Pasal saya dari oh SD. malah kapan nih suka-suka ceweknya? Jangan pasal- sekarang nih. enggak, bukan gitu. Maksudnya SD kan sekolah rendah laki-laki. SMP, SMP laki-laki juga. SMP, SMA. Semuanya laki-laki. Sampai oke. kuliah baru sekolah dengan campur Campur. perempuan. Oh oke. Nah, Baru di kuliah nih, baru kenal-kenal sama cewek. enggak juga. Ah, enggak juga. Oke. Kalau sekarang sebenarnya udah nikah belum? Sekarang di sini Iya, sekarang udah statusnya apa nih? status kan sudah nikah. Oh, udah nikah, udah punya anak. Udah 2. Oke. Nah, dulu bener nggak sih Lord Adi ini kalau misalnya naik kendaraan tuh suka muntah? Kok tahu ya? Tahu kan? Wah, itu macam privacy sangat. Kok Oh, bisa iya? keluar ya? Nggak, jadi kenapa mungkin bisa ya. begitu? Saya tuh nggak bisa naik public transport gitu. Oh,
Oh, wow. Nah, memang bukan tuh, memang nggak Bukan bisa. maksud sombong ya, memang Jadi nggak bisa. aroma, Nggak bisa banyak orang. Oh, aroma dia itu nggak bisa, pasti muntah. Nah, Aroma orang. iya nggak tahu kan, mungkin aroma bensin zaman dulu kan. Ini jujur ya, aroma orang atau aroma siapa nih? Ya bercampur kan, bau bensin, bau orang yang banyak, kan? Jadi muntah kan. Oh ya nggak apa-apa lah, wajar aja. Jadi Berarti kan- memang berarti bukan karena kendaraannya tapi sensitif pada bau gitu aja. Iya, jadi dulu kan pernah lah, ini satu peristiwa ada ingat. Jadi kan kita tuh biasa kan hampir Lebaran pasti beli baju. Lebaran. Nah, jadi saya sanggup nggak pergi tuh. Oh. Gara-gara harus naik mobil itu kan, jadi nggak apa-apa biar nggak Biar di sanggup. rumah aja? Nah, nggak sanggup pasal dia punya tuh. Emang muntahnya muntah banget. Iya, memang sampai SMP pun masih gitu lagi. SMA, Sampai sekarang? Sekarang udah nggak? Sekarang oke. Oh sekarang udah pakai mobil sendiri soalnya. Enggak. Berarti sekarang bisa dikontrol. Oh, oke. Karena dewasa itu bisa dikontrol kan. Dulu nih angkot pun udah bisa. Cuma jaraknya nggak bisa jauh. Berarti nggak bisa lebih daripada 10 km ke atas tuh pasti muntah. Lucu ya. Hah? Tapi memang ya ada orang yang seperti itu sih. Nggak apa-apa ya kan. Nah, Nah, kalau ngomongin masalah masak, sebenarnya Lord Adi ini memang suka masak dari kecil, ngeliatin mama, ngeliatin ibu atau bapak atau siapa, apa memang bakat dari diri sendiri? kalau cerita tentang masak ini mungkin bukan bakat, tapi mostly kalau saya bilang keterpaksaan. Keterpaksaan. Nah, Why? Because saya tuh umur 15 tahun itu kan, kalau di Malaysia tuh kan dia ada satu libur panjang, hampir 1 bulan 2 bulan tuh selalu kerja part time. Oke. So the easiest kerja yang bisa dapat tuh restoran. Begitu juga after tamat SMA gitu kan. So kerja yang paling mudah sebelum kuliah itu adalah Masak. bekerja di dapur. Itu tahu-tahu bumbu segala macam itu karena kebiasaan atau Practice. practice? Oh, Practice latihan. always make better. Oh, oke, practice make better. Oke, Ya, iya. gitu. Kalau saya bisa masak tapi males, jadinya nggak bisa jatuhnya. Maksudnya karena soalnya keluarga saya suka masak semuanya. Oh. Kalau saya, mungkin karena kerja ya, jadi kayak kalau masuk dapur tuh malah males, gitu. Sama. Masa sama? Tapi kan kamu jadi ini juara 3, gimana Enggak, sih? saya itu kalau masuk dapur malas masak, serius. Serius? Memang dari kecil pun memang. Jadi itu karena terpaksa itu ya? Ya, jadi terpaksa kerja dulu masak, ya udah. Ya udah. Tapi kalau di disuruh? rumah tiba-tiba masuk dapur masak itu memang maybe Tapi setahun sekali kayak ya. sebenarnya cita-cita dari Lord Adi sendiri tuh apa sebelum menjadi chef seperti sekarang? Wah, cita-cita saya itu selalu berkondisi. Berkondisi. Nah, Maksudnya? kayak ketika waktu SD semua orang mau jadi tentara, saya pun mau jadi tentara kan. Oke, jadi ngikut-ngikut. Jadi udah masuk SMP udah berubah pikirannya kan. Wah, lebih bagus jadi pilot dong. Oke. Jadi semuanya ke pilot lagi kan. Oke. Nah, lepas itu after that ya nggak jelas. Jadi masuk di tahun 98 tuh kan mulai masuk di bidang masak ini kan. Wah, baru cita-cita mau jadi the biggest chef in Malaysia waktu itu kan. Lepas itu dia habis aja cita-cita itu. Tukar lagi kerja jadi personal trainer. Oh, bercita-cita lagi tuh. Gitu. Dan sebenarnya kenapa alasan Lord Adi mengikuti ajang ini Master Chef? Itu mungkin didasarkan oleh beberapa kesimpulan. Oh, serius. Waduh, berat banget ngomongnya. Coba jelasin. Coba Mungkin jelasin gimana? dalam keadaan kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan. Because dulu kan waktu sampai di kampung, saya itu tahun 2017 tuh ingin menjadi seorang petani yang sukses. Petani yang sukses. Bisa mengubah secara pola pikir petani di situ menjadi lebih seorang petani yang modern gitu. Oke, dan Jadi setelah berusaha ya nggak sukses kan, saya sendiri gagal, apalagi yang saya mau tunjuk. Nah, oke, jadi lalu? gagal. Jadi tuh teringat balik, oh dulu gue pandai masak, hebat, I'm good in cooking semua kan. Jadi itu kebetulan keluar audisi Master Chef. Jadi cobalah masuk kan. Nah, itu udah nothing tulus ya maksudnya? Pada Iya. saat itu pasti nggak ada pemikiran bakal masuk atau bakal menang, walaupun Iya. juara 3. Di pikiran Lord Adi pasti seperti itu kan? Ya nggak pernah terpikir langsung target, there's no target. Pokoknya
Jalanin aja semua. Ya, oke, daripada bosan nggak tahu. Daripada terlalu berharap juga. Ya, just gitu kan. Oke. Terus apa sih yang membuat Lord Adi kembali lagi ke Indonesia? Ini bercerita tentang religious kira. Because saya tuh percaya ini satu benda tau. Oke, dulu orang selalu bilang saya kan, dunia ini kalau kita kejar dia semakin lari. Tapi kalau kita tinggalkan dunia ini, dunia itu bisa mengejar kita. Catat, dunia ini kalau kita kejar dia akan semakin lari. Ya. Tapi kalau Kita biarkan dia. kita biarkan dia yang akan mendatangi kita. Iya. Jadi Sama kita kayak perempuan ya? Yes. Atau sama kayak pasangan? Nah, benar. Ya udah, makanya kejar terus, Cuk. Tapi meninggalkan gitu bukannya berarti like don't know what to do, you know. Best mean tidak terlalu like I want to be this and then terlalu fokus situ sampai kita do whatever we can to get that. Jadi itulah. Jadi kononnya pulang kampung tuh there's nothing to lose. Let's see how. Oke. Nothing to lose. Pokoknya jalanin aja. Ya. Kehidupan ini udah roller coaster gitu, udah banyak macamnya. Ya, tapi itu pasti kan. Roda kehidupan. Cuma kan kalau for me tuh saya tuh suka like menjerumuskan diri sendiri. Menjerumus ini dalam arti negatif apa positif nih? Maksudnya apa memang? Bisa dibilang negatif, bisa bilang positif. Because dulu kan waktu jadi chef itu, saya tuh lumayan bagus. Mungkin bukan lagi like head chef or something, tapi ya seorang chef yang kayak kalau di restoran itu mungkin CDP ataupun sous chef. That means seseorang yang sudah bisa masak. Kan. Jadi saya tinggalkan kerja tuh and change to personal trainer and start over again. Oh gitu. Berarti pertama kali kembali Indonesia, Lord Adi ini menjadi setelah menjadi personal trainer nih. Setelah hebat-hebatnya jadi personal trainer kan, and then suddenly I think back ini to Indonesia. Ya, macam nggak ada satisfaction lagi kan. And then maybe we try saya coba satu yang baru loh. Gimana kalau jadi seorang petani itu gue bisa sukses dan bisa change people mind, yang petani itu memang dasarnya miskin. Petani apa nih? Cabai. Udah ladang tuh nggak luas juga kan. Terus apa suka dukanya menjadi petani cabai? Nggak ada. Mungkin sukanya tuh bisa dibuang, tinggalkan duka aja. Kenapa tuh bisa dibilang duka? Kenapa? Ini titik terendahmu atau? Enggak. Bagi saya bukan titik terendah kan. Walaupun susah. Tapi pelajaran hidup. Ya, walaupun susah, walaupun keadaan hidup tuh memang susah banget. That means like in order untuk mendapatkan duit 1 juta itu dalam sebulan itu susah. Jadi kadang-kadang nggak bisa sampai 1 juta sebulan kan. Jadi walaupun begitu, tapi sebagai hidup petani ini dia tuh serba cukup. Berarti kita tuh ada padi, beras ada, cabai ada, cuma mungkin nggak bisa makan daging every month. Jadi kalau dulu, this is true story. Kalau makan daging tuh kalau orang-orang petani ini kayaknya mungkin kalau ada kondangan. Itu hari raya kurban ya? Hari raya kurban, kondangan, ataupun hari lebaran. Jadi itulah the moment-moment yang makan daging. Jadi saya heran kenapa orang tuh jarang ada hipertensi ya. Mungkin itu kurang makan daging. Tapi sekarang udah makan daging dong. Sekarang udah sering dong makan daging. Ya kalau sekarang iya, maksudnya dulu itu kan. Jadi berarti kurang lebih nih perbedaan kehidupan dari seorang Lord Adi, dari Lord Adi yang dulu sampai sekarang. Kan sekarang udah very famous nih, viral. Belum lagi setahun pun belum lagi hidup. Ini belum ya? Belum setahun? Belum. Berarti everything happen in this year baru. Wow. What do you feel? Wow. Apa you feel appreciate, bersyukur, atau masih kayak gila sih gue masih udah di titik ini, atau masih belum puas, atau apa? Ini udah di titik apa nih sekarang? Kan? Mungkin kalau dijawab secara rasional kan, mungkin susah. Tapi kita jawab secara fantasi aja kan, kayak mimpi Aladin. Aladin tuh tiba-tiba mendapatkan kapal terbang, tiba-tiba bisa ada ini kan, so the total life itu berubah langsung. Kan? Terus rasanya gimana? Apa yang kau rasa? Wah, bersyukur. Duduk di sini bersama seseorang yang sering saya lihat di TV itu kan sudah gimana ya perasaannya kan? Oh gitu. Nah, selama ini kan pasti nggak pernah terbayang kan, one day, walaupun sering lihat nih, tak pernah satu hari pun terpikir one day saya akan duduk
dan ngomong sama si Ola Ramlan ini. Waduh. Pasti nggak pernah terpikir gitu kan? Ya. Nggak pernah terbayangkan, nggak pernah. And today is happen. Jadi gimana ya? Pasti like kalau simple to say is a bless. Nah, satu perasaan yang Bersyukur. ya Bless. sangat-sangat bersyukur. Ya. Nah, pastinya dengan kehidupan yang baru sekarang itu dengan dukungan yang luar biasa dari keluarga, right? Ya, family. Istri, Right. kan? Anak-anak. Yes. Pasti kebahagiaan kamu, kebahagiaan mereka, dan mereka juga pasti bahagia kalau kamu bahagia kan. Nah, bagaimana sih awal ketemu istri? So udah nikah berapa tahun? Berapa tahun ya? Kapan sih nikah? Allahu Akbar. Dia nggak tahu nikah. Coba pikir kapan ya? Oke, dia nikah tahun berapa? Mungkin 2012? 2000. Oh my god. Oh, you forgot. Oke. Nice. 2007 mungkin, 2007 nggak salah. Oh, 2007 mungkin. Oke, 2007. Nah, Awal mula ketemu istri seperti apa? Katanya baru seminggu langsung dinikahin. Waduh. iya, jadi istri Gaspol ini juga bukan seseorang yang saya kenali melalui like kenal pacaran enggak. Jadi gini, satu hari itu ada family itu pulang kampung kan. Jadi request main-main aja, nanti kalau pulang kampung kalau ada yang gadis-gadis yang cantik itu tolong rekomen ya. Nah, just Rekomen. main-main gitu aja kan. Udah kayak masakan, rekomen dong yang enak. Terus Jadi nggak nyangka-nyangka, jadi diorang tuh ambil serius omongan Oke. itu kan. Nah, jadi dia pulang balik Malaysia, saya dibagi 2 gambar dengan 2 nomor kan. Jadi saya pilih lah. Kan. astaga, begitu. Nah, jadi gitu aja. Jadi pilih seorang tuh just, lepas tu start calling dia kan, maybe around 1 bulan gitu. Lepas tu langsung ajak ketemuan di kampung di Sumatera Barat kan. Iya. Nah, jadi ketemuan itu waktu itu masih kerja personal trainer itu. Jadi libur 10 hari. Pergi ke sana kan. Nah, hari ketiga ketemu, hari kelima itu udah nikah. 5 hari udah langsung nikah. Ya, jadi pertanyaan pertama waktu ketemu tuh simple. Jadi ini mau gimana? Mau pacaran ke atau mau nikah? Oh, kamu langsung nanya gitu? Iya, pertanyaan yang Ada nggak ya orang nanti nanya? Salah. Oke, terus? ada orang nanya. Oke, terus perubahan apa sih yang dilakukan sama seorang istri dari Lord Adi yang dulunya katanya bandel terus jadi baik-baik gitu? Ya, mungkin dia itu seorang yang sabar mungkin. Sabar. Sabar. Pada saat nikah masih bandel nggak? Wah, parah kan. Mau masih bandel pas ya, nikah? jadi Bandelnya apa sih? Iya, gimana ya? Ya gimana? Apa dong? Jelasin dong. Banyak yang mau tahu dong. Bandelnya Malu apa sih? dong cerita. Lihat dong nih, kampers di sini tuh lihat. Mungkin gara-gara sering pulang malam kayak gitu kan. Pulang malam kemana emang? Iya, itulah nggak tahu kemana aja dipergi kan. Jadi oke, berarti memang alhamdulillah sang istri begitu sabar menghadapi sampai akhirnya Ya. pernikahan hampir berjalan berapa belas tahun ya. Ya, udah hampir 15 tahun ya. Nah, ngomongin masalah mengikuti audisi ajang masak, katanya tuh cuma modal dari kamera handphone, benar? Iya. Jadi waktu itu apa ya? Cerita sedih nih kan. Jangan sedih dong. Jadi waktu itu semangat itu memang membara-bara kan mau masuk-masuknya. Tapi waktu itu kamera yang ada cuma satu handphone tuh jadul banget kan, memori pun sedikit. Nah, jadi foto pun nggak kayak sekarang ini kan bisa diedit kayak gitu. Jadi foto waktu itu dia 30 menit kan di foto, and then kita tuh harus kompres jadi 5 MB. Oke. Nah, jadi karena nggak pandai, nggak gitu, jadi ya. Ya apa adanya. Nah, jadi hantar kepada seorang kawan nih. Kawan itu kebetulan saya kenal kan. Jadi dia minta tolong ke dia kan, dia tengok, wah, oh my god, gini gimana lo mau kirim gini kan, gambar nggak jelas ini semua. Nah, jadi dia pun berinisiatif menolong. Nah, jadi ditolong, dibuatlah gambar yang bagus, sampailah yang ada di audisi online sekarang ini. Oh, oke. Sampai akhirnya bisa diterima. Dan itu pada saat lolos katanya kamu takut ditipu ya? Iya, memang nggak percaya kan, because gini, kita hantar hari, kalau nggak salah waktu itu hari Isnin. Iya, Isnin hantar. And then hari Selasa tuh udah di calling kan? Berarti 1 hari doang? Iya. Senin ke Selasa? Iya, because dia nyari hari tutup hari Rabu. Ini yang benar aja kan. Jadi berapa kali dia call kata nggak apa-apa Mak, coba call saya balik nanti kan. Just to test kan itu benar kan. Jadi benar dia call lagi kan. And after that
sampailah hari terakhir mau berangkat itu kan, cuma berubah. Yang pertama kan dulu cewek yang telepon kan, tiba-tiba laki-laki. Dan laki-laki itu ngomong bahasa Jawa kan, bahasa ya dialog Jawa gitu kan. Oh, oke. Bapak ini tolong tiketnya, jadi nggak percaya tuh langsung saya blok nomor itu. Nah, terus? Terus? Ada sampailah ada orang call balik kan, dia cakap, Bapak kenapa di blok? Itu orang itu yang akan mengurusi transportasi menjemput Bapak di bandara nanti. Saking Oh gitu nggak ya. Saking nggak percaya, takut kan nanti tipu atau ya, apa-apa. Oke. Dari itulah. Apa sih yang tersulit ketika Lord Adi sampai di Indonesia? Di Jakarta? Waktu pertama ini ya, MasterChef ya. Mungkin gini ya. Kebutuhan sehari-hari mungkin sulit. Ya, mungkin atau... yang sulitnya gini kan. Pasal kita tuh berada di satu titik perbedaan status yang terlalu jauh di antara saya dengan kontestan-kontestan yang lain. Dan pada saat masuk MasterChef itu di karantina dulu nggak? Iya, di karantina. Berapa bulan tuh? Wih, lama dong, 6 bulan lebih dong. Kita di karantina sampai selesai ya. Oke. Hampir 6 bulan. Dan di situ penghasilan untuk keluarga gimana? Nggak ada. Jadi posisinya gimana tuh? Iya, jadi itulah yang paling menyulitkan kan. Padahal kita tuh waktu itu cuma bawa ke Jakarta itu 1.500.000 saja kan. Wah, itu bertahan untuk 6 bulan ke depan kan. Wah, itu is not easy kan. Pasal kita tuh ada 1 bulan puasa, kita tuh di karantina kan. Wah, itu paling stres kehidupan tuh kan. The worst day in my life lah. Imagine kan orang tuh buka puasa kan selalu ya Kurma. Pergi keluar beli kan. Jadi gimana kita tuh untuk mengelakkan situasi itu? At the same time kita tuh harus Mau. buka puasa barang mereka tuh. So like making excuse every day tuh gimana ya, perasaan yang nggak enak sebenarnya kan. Tapi ya. Tapi memang di situ ya memang sih baru kenal satu sama lain ya. Yeah. Jadi juga kamu mau ngomong juga nggak enak juga. Iya, nggak mungkin kita bilang saya nggak ada duit dong. Iya benar. Pasti lot dong. Iya, terus belum lagi buat kebutuhan keluarga Yeah. sendiri gimana tuh? Kan Yeah. 6 bulan ibaratnya di karantin, terus nggak ada pemasukan. Iya. Gimana tuh keluarga? Jadi waktu itu family mungkin pertolongan daripada saudara-saudara saya di Malaysia kan. Ya, they support me that much kan. Ya, oke. So, bilangnya simpel aja kan. Untuk saya di Jakarta tadi mungkin nggak apa-apa kan. Cuma maybe untuk keluarga yang di kampung aja kan. Ya, itulah. Apa itu cerita-cerita sedih yang sudah lewat kan. Yeah. Tapi itu namanya jadi pelajaran hidup ya nggak? Karena kalau misalnya kita dalam hidup tuh senang terus, nanti kita lupa bersyukur katanya. Ya, katanya gini kan, manusia itu diuji tidak akan melebihi kemampuan dia. Yeah. Dan saya yakin kan, itu still on my limit. Nama Lord Adi itu tercipta awalnya kayak apa sih? Wah, ini mungkin iseng-iseng netizen nih kan. Oke. Jadi mungkin netizen yang MasterChef Indonesia ini nggak pernah lagi lihat satu kontestan yang kayak gini. Oke. Nah, dari awal penampilan kan waktu itu kan, ya maksud paham aja kan, seorang kampung yang petani cabai datang ke kota dalam satu TV yang gede kan, ya. Pasti secara penampilannya itu kayak macam what? Apa yang lu pakai? Mereka tuh pakai masak pakai jaket kulit, because mungkin orang heran kan kenapa dia masak pakai jaket kulit yang kayak gitu kan. Tapi intinya gini, kita tuh nggak ada baju yang lain. Oke. There's no other shirt yang layak untuk tampil di TV. Pasti orang tahu kan kalau di TV itu harus baju yang ada kriteria, jaket kulit itu kan yang bisa di-accept. ya gitu kan. So, Berarti sekarang udah punya banyak jaket kulit ya? Ya, alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Nah, katanya Lord Adi ini kalau masak tuh cepet banget ya? Sebenarnya nggak cepat dong, cuma maybe the way kita berpikir itu cepat. Oh, kamu yang mikirnya cepat, apa Iya. yang kamu olah tuh cepat. Iya, Karena jadi kan kan kalau macam kita tuh udah tahu. Oke, kalau ini bahannya ada ini, paling bisa jadinya ini.
Nah, jadi ya ngapain lagi kita mau itu kan? Udah tahu nih, ini buat ini buat Iya. ini. Udah semuanya udah di otak ya. Yes. Sekarang pada saat kemarin tuh, pada saat bertanding, lawan yang menurut Lord Adi nih jagoan nih. Jagoan kamu lah, seandainya kamu seorang penonton di situ. Kalau saya sendiri yang paling jago saya rasa itu Jenny. Jenny. Ya, ada satu Jenny, and then there's another girl. Oh, cewek malah. Ya, Jenny and then Thea. Thea. Nah, itu dua orang tuh yang kelihatan jagonya kan. Oh, kelihatan jagonya. Nah, Kalau dari chef sendiri, dari juri, siapa yang paling disuka? Loh, salah satu aja. Yang paling ngeselin siapa deh? Atau kalau kamu nggak mau disuka? Mau yang disuka apa yang ngeselin nih? aduh, sama-sama berat dong. Siapa kira-kira? Ya udah, yang paling, maksudnya paling kau suka lah, paling ya. Sebenarnya kalau juri itu mungkin ketiga-tiganya saya suka dua orang tuh kan. Cuma kalau paling menyesalin tuh kira Chef Juna. Kenapa dia ngeselin? Juna, why? Because saya rasa tahun ini MC8 tuh dia is not like what he supposed to be. Seperti biasanya dia kan. Kalau dulu kan dia tuh like emotional, seorang yang you know like to Sekarang emang dia ngapain? Sekarang udah agak kalem sedikit kan. Oh, udah kalem sedikit. Iya, jadi baik-baik sekarang. Nggak asik kayak gitu. Waduh tuh. Tapi sebenarnya kalau sebel dan suka itu benar-benar dibuat atau memang benar-benar kompetisi kalian? Ya, kadang ada yang terjadi itu memang beneran. Oke. Nah, ada yang memang ya biasa TV kan. Ada yang Tapi gimmick. mostly memang benar. Oke. Because kita tuh buat live cooking kan. So they got no time to ini kan. Tapi pernah nggak sih seorang Lord Adi membuat masakan yang nggak enak? Pernah nggak? Oh, sering. Sering. Apa masakan yang nggak enak yang kau buat? Pasal waktu dari top 20 ke top 18 tuh memang semua top 10 tuh masakan semua nggak enak. Why? Because itu is the only time yang saya practice. Oke. Because bayangkan 2002 terakhir masak, dan 2021 kan udah berapa? 19 tahun. 19 tahun nggak pernah masak. So we need of course to refresh kan. Iya. Diulang lagi ya. Ya. Dari awal nih, dicolok lagi. Ya, jadi itulah. Jadi baru inget lagi semuanya. Iya. Bumbu-bumbu sempat lupa nggak? Iya, lupa. Jadi gara-gara itu jadi top 18 sampai top 10 tuh memang sering gagal tuh masakan. Oh, sering gagal. Nah, gara-gara itu masih nggak ada touching, dia punya sentuhan tuh masih belum ada. Dan itu juga harus apa tuh, kalau nata tuh apa harusnya? Ya, platingnya. Oh, platingnya juga harus bagus. Kalau plating tuh memang sampai sekarang pun nggak bisa juga. Orang lain. Because for me it's not important. Iya, buat rasa. Iya, saya lebih mementingkan rasa. Tapi kadang-kadang juga gara-gara plating yang bagus kelihatannya enak. Ya. Taunya rasanya nggak enak tuh juga ada Iya, banyak kayak gitu ya. Sering. Berarti ini kan Lord Adi ini juara 3 ya. Iya. Apa yang membuat Lord Adi kira-kira nih tereliminasi itu karena apa? Waduh, soalannya cuy. Ayo, enggak dong. kayaknya Ini kan berat. pertanyaan, soalnya kan gini, banyak banget fans-fans Lord Adi yang nggak terima dong, ya kan, sampai mau diboykot programnya itu, bener nggak? Jadi gimana ya, kalau menjelaskan ya, oke, jadi maybe kalau saya jelaskan on my side aja. Oke. Because waktu itu buat cendol kan, jadi cendol itu, mungkin cendol itu enak, secara keseluruhannya enak. Cendol, ada ketan, ada stuffing, alpukat di dalamnya kan. Patu ada cendol, patu ada gula aren, cendol. Nah, jadi yang jadi masalahnya santan. Santan ini agak keasinan katanya kan. Oke. Nah, jadi ya gimana lagi kan kalau ya gitulah. Nah, Berarti memang beneran. iya, santan tuh asin kan, jadi Tapi Lord Adi menyadari bahwa itu kesadaran. iya, Maksudnya memang kesalahan dari diri ya, waktu sendiri. saya coba terakhir tuh memang asin kan. Cuma terbayangnya gini kan, coba kalau barang itu dicampurkan menjadi satu. Oke. Nah, maybe dia tidak akan menjadi seasin itu. Maybe. Nah, dia memang yakin pasal konsisten gula, alpukat, ya nggak mungkin dia akan keasinan itu berkekalan kan. Iya sih. Nah, ya gitu. Jadi kalau kita ambil secara komposisi satu-satu, kita makan santan aja ya memang. Iya. Nah, tapi
kalau kita gabungin belum Yes. tentu. Nah, kalau digabungin pasti dia. Memang pada saat itu cendol dicobain satu-satu bumbunya. Iya, jadi mungkin iya kalau juri kan mereka tuh merasa sesuatu tuh satu-satu kan. Nah, mungkin ada yang tidak terkombinasi dengan bagus Oke, dengan sehingga yang is supposed to be ya. harusnya Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan juri kan. iya benar, In the end, of the day ya gitulah. Tapi in the end of the day malah Lord Adi nih yang di mana-mana. Aduh. Ya Tapi itu, kan itu bersyukur balik ya. lagi tadi kan about the world. Tapi memang di dunia entertainment itu bukan hanya kemampuan, itu skill ya, bukan hanya juga look ya, tapi juga ada keberuntungan gitu. Mau seganteng apapun, sejago apapun, ini dalam hal apapun ya, acting, masak atau apapun juga. Tapi kalau dia tidak ada daya tarik tersendiri di dunia entertainment, ya dia nggak akan bisa laku. Nih, orang cepet terkenal itu zaman sekarang apalagi ya, ada sosial media itu very easy, Iya, ya kan? benar. Cewek mau joget-joget banyak yang lihat langsung, cowok mau ngapain juga banyak yang lihat, ya kan? Benar. Tapi mempertahankan dia tetap di situ yang sulit. Itu benar. Cepet terkenal, cepet juga redup. Because if you kalau mau tahu kan, waktu buat Instagram tuh bulan Mei yang lalu. Maybe bukan Mei, April. April. Nah, sampai sekarang. And buat channel YouTube pun baru lagi. Tapi dia punya ya kenaikannya itu Viewer kan bagus. ya, jadi kan ya baik Abang kata tadi kan you know something that go up fast maybe can fall very fast also kan. Iya. Ya makanya harus bisa membuat sesuatu yang baru, Iya. bagus dan enak. Karena jujur aja pemirsa di Indonesia itu nggak ketebak apa yang dia pengen dan apa yang mereka suka, gitu. Iya, Iya iya. kan. Jadi ya kita berdoa aja sama-sama bahwa ya akan selalu terus berkarya, itu yang paling penting. Karena nih aku dengar nih Pak Sandiaga Uno tuh sampai rela menyesuaikan waktu ya, karena udah begitu sibuknya nih Lord Adi sampai mencari waktu untuk collab sama Lord Adi. Bener nggak sih kayak gitu? Waduh. Gini ya, waktu Mas Andi itu calling, memang waktu itu sedang sibuk banget. Oke. Nah, jadi sekarang ini Mas Andi itu yang sedang sibuk banget. Jadi waktu ya. Akhirnya ngikutin jadwalnya Lord Adi. Ya. Mau nggak mau itu gimana perasaannya tuh, nggak enak nggak? Ya pasti dong. Kaget banget waktu itu kan tiba-tiba diberitahu, ini Pak Menteri mau video call sama Mas Adi ini. Wah, pasti kan kalau orang siapa Pak Menteri. Waduh, jadi kan kita rasa macam oh my god. Nah, jadi sekarang ini kita belum lagi berkesempatan untuk membuat konten bareng dengan dia kan. Mungkin dia masih sedang sibuk, maybe next year. Oh, maybe next year. Oke. Dan Nah. menjadi seorang Lord Adi yang seperti sekarang nih, kira-kira keinginan apa sih yang belum terwujud, yang belum kesampaian? For me, kalau untuk diri saya sendiri, untuk kebutuhan diri sendiri mungkin I'm happy kan. Tapi satu dream yang memang selama ini saya inginkan tuh, what can I do for others? Manfaat apa yang bisa saya berikan pada Ya, orang lain? Iya kan? apakah Pasti saya begitu. ini menjadi seseorang yang bisa value untuk orang lain, walaupun setelah mati masih lagi bervalue. ya ada value-nya. Itu lebih something that I'm looking forward to. Lord Adi bawa handphone nggak? Bawa dong, kenapa? Coba ambil handphonenya. Kenapa? Mau tanya aja. Saya mau tukeran nomor enggak kok. Ya kalau mau nggak apa-apa. Kesalahan. Lord Adi, aku mau tanya nih. Hmm. Siapa kira-kira orang yang paling berjasa buat Lord Adi? Aduh, di titik ini ya? Iya. Wah. Oke, kalau Orangnya berjasa. jauh nggak? Enggak, paling di Di Sumatera Jakarta? Barat. Oh, di Sumatera Barat. Oke, siapa? Kalau yang mendukung pasti keluarga. Iya, yang paling berjasa. Kalau paling berjasa itu kawan gue tuh ya si Husin itu. Siapa? Ya, Husin namanya. Husin. Nah. Bisa di telepon nggak? Ya bisa gue. Aku Kalau mau dong diangkat. video call. Video call, bukan telepon. Saya mau lihat berpandang-pandangan. Oke. Dicoba ya. Takut dia sibuk kan. Yang aja Olah Ramlan mau ngomong. Nah, tapi serius, nah, kalau for me kan kalau nggak ada dia yang membantu waktu itu, maybe I'm still menjadi seorang petani. Kan? Ini hutan atau apa ini? Kan?
Dah, ini ada seseorang ingin mengecek Justin, Sin. Anda siap? Halo. Halo. Tahu nggak aku siapa? Hah? Oh iya, Siapa? Paula Ramlan. Iya, aduh. Anda beruntung. Nih, Anda beruntung mendapatkan 500 rupiah dari saya. 500 rupiah. Husen, ini aku lagi syuting sama sahabatmu. Dia bilang orang yang paling berjasa itu adalah kamu di dalam hidupnya. Benar. Berjasa mungkin, tapi apa ya? Saya bisa bilang itu karena dia juga, gitu. Karena beliau juga, karena kerja keras dia juga, karena semangat beliau juga. Kalau saya mungkin lebih kepada saya jembatan aja gitu loh. Kamu bangga nggak punya teman seperti Lord Adi? Wih, bangga, alhamdulillah bangga. Apa yang pengen kamu sampaikan buat Lord Adi? Kan sekarang dia famous banget nih. Lebih gedein saya malah famousnya. Ya kan? Yang mau disampaikan sama kalau saya manggilnya Pak Ci. Oh, Pak Ci. Oke. Kalau saya mungkin lebih kepada kalau sekarang Kamu lihat sini apa ya? Kamu lihat atas mulu. Takut, malu ya? Lihat mata saya. siap. Jadi ya itulah. Ya Lord Adi semangat terus, jangan pernah lupa perjuangan belum selesai. Yang penting tetap sholat jangan tinggal. Tetap humble ya. Nah, balik lagi. Karena kita manusia yang bisa hanya berbuat aja dan itu tetap yang di atas. Wah, Waduh, bagus banget kata-katanya. Terima kasih ya udah mau ngangkat telepon aku. Nanti kita call lagi, oke? Oke. Oke, terima kasih Husen. Say bye-bye buat semuanya, bye-bye. Say bye-bye. Bye bye. Oke, thank you. alright. Alright, terima kasih. Ya, Dia itu umur berapa? Seumuran? enggak. Actually kita orang tuh nggak kenal kayak, you know, because dia tuh seorang Sumatera volunteer. Jadi dia mengajar bahasa Inggris anak-anak di kampung saya itu kan. Oke. Nah, Dia guru? Nggak really guru, just a Jadi- volunteer. Oh, oke, cuman bisa bahasa Inggris terus dia Ya, coba ngajarin aja gitu iya, ya. gitu kan. Jadi for me kan gak rasa macam apaan sih ini orang. I know because saya tuh perasaan I can speak English also kan. Waduh. So gengsi lah kan. Apaan sih ini orang. Apaan sih nih orang ya? Nah. Sok jago bang. Ya. Jadi Tapi kayaknya orangnya lucu ya? Ya, lumayan lah. Iya, bisa kelihatan sih. Jadi pingin ketemu dia itu bukannya like cuma ingin benar atau enggak dia ini bisa ngomong bahasa Inggris. Oh, jadi kamu tes? Ya, Bahaya just sekali testing gitu, Anda. ya. Jadi Indian jadi kita orang tuh bisa nongkrong bareng ya itu. Ada nggak yang mau ingin disampaikan Lord Adi kepada Husen? Waduh, kok Nggak kok apa-apa. sentimental banget nanti. Ya nggak apa-apa dong. Tisu dulu dong. Nah, ya. Biar Husen juga nanti nonton, yang pemirsa ada di rumah juga nonton, para follower juga nonton. Ya kan pasti sama seseorang yang berjasa kita appreciate dong. Iya. Ya, apa yang ingin disampaikan silahkan langsung. Ya, kalau saya sendiri kan kalau untuk Sin tuh is a very surprisingly to find somebody yang bisa menolong seseorang Tanpa pamrih. tanpa pamrih kan. You know, for me dulu mungkin saya sangka dia itu menolong just like sedikit aja kan, tolong dikit ini. Tapi nggak nyangka dia itu bisa menolong like towards the end. You know, so it's really surprising me to find that such a young person kan mempunyai such a big heart. I'm so proud to have you as a friend. In my life. Oke. Oke, terima kasih Lord Adi. Saya Alright. senang sekali bisa mengenal dengan Lord Sama. Adi yang begitu humble. Semoga akan selalu humble selamanya. Karena memang dunia kita ini, di dunia entertainment itu banyak godaannya, banyak segala macam. Semoga kita masih tetap bisa di jalannya yang baik, semuanya lancar. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya pemirsa Opera dan juga Lord Adi. Sehat, lancar. Jangan lupa untuk videonya di like, comment, subscribe, dan juga di share. Oke, thank you. Mama. Bye-bye.